Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini sehat selalu ya, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan mengulas lagi terkait komunikasi efektif dalam keperawatan, teori dan praktek lintas budaya. Adapun untuk, pembelajaran hari ini yaitu terkait, pertama memahami prinsip komunikasi terapeutik, yang mana sebenarnya sebelumnya sudah kita pelajari, dengan Bu Eno ya, dosennya ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi hambatan komunikasi lintas budaya, dan menerapkan teknik komunikasi efektif dalam simulasi klinis. Jadi harapannya nanti setelah kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan komunikasi efektif ketika nanti di rumah sakit menemui pasien-pasien dengan masalah lintas budaya. Karena memang dalam lintas budaya banyak sekali yang kita temui, karena di Indonesia budaya sangat banyak sekali dan eh, seorang perawat harus mampu menyelesaikannya. Meskipun di dalam prakteknya banyak sekali bertentangan, tetapi bagaimana seorang perawat harus mampu memberikan layanan yang terbaik, kemudian mampu bisa memberikan asuhan keperawatan yang baik sehingga nantinya pasien bisa sembuh dengan baik. Ya, kita ulas lagi terkait definisi komunikasi terapeutik. Kira-kira ada yang mau menyampaikan apa itu komunikasi terapeutik? Nah, sudah muncul nih di slide ya. Oke, sebelumnya juga sudah dibahas ya, komunikasi terapeutik itu merupakan interaksi yang berfokus pada kebutuhan pasien untuk mendukung penyembuhan. Jadi dalam merawat kita itu tidak hanya diam saja, tetapi komunikasi itu yang paling utama. Ya, slide selanjutnya ada soal nih. Kira-kira manakah yang bukan unsur dari komunikasi terapeutik? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Yang pertama A. Empati, kemudian B. Mendengarkan dengan aktif, kemudian C. Memberikan nasihat langsung, dan D. adalah validasi perasaan. Kira-kira menurut adik-adik mana jawaban yang paling tepat? Yang selanjutnya ada hambatan komunikasi lintas budaya. Ternyata di sini saya tampilkan tiga poin yang memang seringkali menjadi sebuah hambatan komunikasi ketika kita itu merawat pasien dengan budaya yang berbeda. Misalnya kita orang Jawa, kemudian nanti yang kita rawat orang Sunda ataupun orang Batak, mereka pasti memiliki budaya yang berbeda dengan budaya kita. Bagaimana seorang perawat mampu menghargai, kemudian mampu masuk ke dalam budaya mereka sehingga nantinya seorang perawat bisa mempengaruhi baik terhadap kesehatan mereka. Yang pertama, perbedaan bahasa. Kemudian hal nonverbal ya, karena yang kita ajak komunikasi itu bukan benda tetapi orang hidup. Mereka punya rasa, kemudian mereka juga memiliki bahasa-bahasa verbal dan nonverbal. Nah, itu juga kita harus terapkan nantinya. Kemudian keyakinan kesehatan tradisional seperti yang saya sampaikan tadi, berbeda-beda. Kemudian dengan adat yang berbeda, mereka juga memiliki stigma penyakit yang berbeda pula. Yang selanjutnya di sini ada kasus. Nanti silahkan bisa dijawab ya, kira-kira dari kasus tersebut menurut adik-adik bagaimana jawabannya? Kasusnya ini Ibu Maria, seorang wanita berusia 60 tahun berasal dari suku Batak, datang ke rumah sakit untuk menjalani perawatan pasca operasi apendiksitis. Ia tidak berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Kemudian dia itu hanya fasih untuk berbicara bahasa Batak saja.
Kemudian Nyonya Maria juga tampak cemas, tidak nyaman saat berbicara dengan petugas kesehatan yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena kemungkinan ibu ini, lingkungan kesehariannya ngomongnya hanya bahasa Batak saja. Pertanyaan pertama, silahkan bisa difikirkan ya, kemudian dicari jawabannya dengan kasus tersebut. Pertanyaan pertama, apa saja masalah utama yang dihadapi oleh perawat dalam berkomunikasi dengan Nyonya Maria pada kasus ini? Silahkan dilihat kira-kira apa saja nih, gitu. Bisa dikaji dari masalah di atas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil sebagai perawat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka bagi Nyonya Maria agar bisa lebih terbuka dalam mengungkapkan keluhannya? Ya, silahkan difikirkan dan apabila ada yang mau menyampaikan pendapat silahkan langsung tunjuk tangan saja. Yang selanjutnya ada teknik komunikasi efektif di sini. Apa saja yang nantinya bisa kita aplikasikan ketika kita merawat dengan pasien yang berbeda budaya. Yang pertama, kita harus mampu mendengarkan secara aktif. Ketika pasien mengungkapkan perasaannya, kemudian pasien bercerita terkait keluhan-keluhan mungkin kesedihannya, atau mungkin apa yang dirasakan, kita boleh menganggukkan kepala. Atau kita juga harus mampu menjaga eye contact. Jangan pasien bercerita kemudian mata kita kemana-mana nih gitu. Kita nggak fokus dengan yang diceritakan pasien. Yang selanjutnya pertanyaan terbuka. Kita tidak boleh menghakimi di sini, tetapi ketika kita pengen bertanya, sampaikan pertanyaannya itu terbuka. Misalnya, bagaimana perasaan ibu ketika ibu mengalami masalah tersebut? Yang ketiga, refleksi. Saya dengar Anda khawatir tentang penyakit yang Anda rasakan saat ini, misalnya. Ya, kita langsung, aplikasikan ke kasus ya. Misalnya ketika saya memiliki kasus seperti ini. Ada pasien Sunda menolak operasi karena memang menurut mereka itu pamali gitu. Silahkan pilih jawabannya. Kira-kira pilihan jawaban yang memang sesuai apa? A, ini prosedur medis, Anda harus patuhi. B, bisa ceritakan mengapa merasa pamali. Atau C, bagaimana kita tunda sampai Anda siap. Kira-kira ketika Anda perawat kemudian ketemu masalah seperti ini, kira-kira pilihan yang Anda atau yang menurut Anda benar itu seperti apa. Nah, karena di sini setelah kita memilih pilihan, kita juga harus mampu nantinya merancang, merencanakan asuhan keperawatan yang sesuai dengan pasien ini seperti apa. Yang selanjutnya judul role play nih ya, kita akan bersimulasi ketika misalnya kita itu menemui pasien dengan lintas budaya. Silahkan nanti masing-masing bisa berpasangan, satu ada yang menjadi perawat, kemudian satu ada yang menjadi pasien. Jadi langsung saja, nanti langsung tanya jawab, memang yang berperan menjadi perawat siapa, nanti langsung bertanya, kemudian yang menjadi pasien siapa. Jadi memang nanti akan tampak ketika pasien ngomong seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Ini tema role play-nya tentang pasien Sunda menolak operasi karena percaya pamali. Situasinya, pasien sedang berada di ruang perawatan setelah diperiksa dan dijadwalkan untuk menjalani operasi. Namun pasien terlihat cemas dan menolak prosedur tersebut karena keyakinan budaya yang ia anut. Ya, pemerannya ya tadi ada dua. Yang pertama perawat, di mana perawat itu nanti
harus mampu memberikan penjelasan dan mendengarkan keluhan pasien, sedangkan, pasiennya itu nanti seorang pria Sunda berusia 55 tahun yang menolak operasi karena ia percaya ada pantangan pamali terkait operasi. Jadi nanti silahkan diaplikasikan tadi ya, terkait, apa namanya, konsep komunikasi efektif tadi, bahasa verbal dan nonverbalnya juga nanti bisa diaplikasikan di sini. Iya. Slide selanjutnya alhamdulillah sudah selesai ya. Kita di sini harus mampu menyimpulkan dan merefleksikan dari, materi pembelajaran yang kita bahas hari ini. Kira-kira menurut adik-adik, kata kunci, dari pembelajaran hari ini apa? Kemudian menurut adik-adik, apa yang harus Anda lakukan atau Anda refleksikan ya dari, pembelajaran hari ini ketika nantinya adik-adik itu menerima atau melayani ataupun memberi asuhan kepada pasien dengan lintas budaya. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.